Oke, pertama sekali sebelum saya menjawab itu semuanya, turut berduka cita yang dalam kepada keluarga besar TNI. Kejadian ini berulang kali terus. Semoga keluarga semuanya tabah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik. Jadi masalah tadi itu ya memang ini kalau sumber itu adalah dari Mabes TNI, Betul. ya. Kapuspen TNI itu dari Laksamana Julius ya, saya kenal baik sama beliau itu. Nah, tapi memang kenapa sampai sekarang kok ragu-ragu gitu loh ya. Nah ini masalah informasi itu sekarang ini kan harus cepat. Jangan sampai nanti orang menduga-duga, ini koreksi juga ya. Saya soalnya pernah mengalami itu semuanya. Kalau perlu 24 jam nggak tidur agar semuanya bisa menyampaikan itu. Namun dalam hal ini yang paling penting begini Mbak, poinnya Mbak. Kenapa kita lihat kejadian terus ya? Betul. Kejadian terus. Zaman saya juga dulu kejadian terus. Ini di sini menurut kami ya, menurut saya itu ada masalah regulasi yang membuat ambigu TNI itu. Contohnya, ini sekarang dibilang KKB, KST, yaitu kan hanya kelompok-kelompok. Kalau dia kelompok-kelompok itu dengan penegakan hukum, law enforcement ya, polisi. Tapi kalau sudah seperti ini, kalau kita lihat di gambar, di video semuanya, mereka itu kan sudah bukan kelompok-kelompok yang biasa-biasa, dia sudah bersenjata lengkap, senjata serbu semuanya. Tentunya di sini bisa diberlakukan harusnya TNI itu bergerak sesuai dengan Undang-Undang 34 pasal 7. Dan di situ mengatasi terorisme, separatis bersenjata dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan. Memang kita tahu di sini ada resolusi ya, resolusi PBB itu 2504. Nah, ini memang di sini yang agak ragu-ragu saya lihat. Namun di sini sebenarnya kalau menurut saya sudah pengalaman lah 4 tahun jadi di Mabes TNI, Kapuspen TNI itu, ini perlu sepertinya eksekutif dengan legislatif di DPR itu diberikanlah mandat kepada TNI ini, walaupun undang-undangnya udah ada nih, tapi jarang diberlakukan karena di situ ada dikunci dengan harus keputusan politik. Nah ini sekarang keputusan politik yang mana? Kan kita kasihan nih kalau kita punya prajurit TNI, Polri, dan juga masyarakat umum loh. Okay. Bahkan saya monitor, saya baca di artikel atau saya buat jurnal itu, tahun 2021 ini itu 32 TNI, Polri dengan sipil meninggal. Nah itu kalau misalnya satu tahun itu kan bisa 300 orang. Saya sampaikan sini, saya menekankan banget ya. Ini maaf, ini koreksi ya. Mudah-mudahan adik saya Julius ya bekerja keras lah ya. Karena TNI itu adalah ikon ya, eye catching banget. Ya, dan public figure, jadi harus benar-benar informasi itu tidak boleh terlambat, ya, bahkan itu hitungan menit harus cepat. Kenapa? Ini nanti jadi melebar kemana-mana, jadi kayak kita lihat itu kan, ya saya juga dapat itu, ada yang bilang 6 meninggal, ada yang bilang 9 ditawan, ada yang bilang 20 kocar kacir. Ini kan jadi marwah dari TNI ini kan jadi nggak bagus nih menurut saya ya. Jadi alangkah indahnya tolonglah itu Kodam yang di sana, intelijen yang di sana, dengan Mabes TNI itu buatlah komunikasi yang baik. Tadi memang kita bilang ya, bukan kita membela, ada cuaca dan lain sebagainya. Tapi tentunya TNI itu kan berkomunikasi ya, kalau cuacanya jelek ya, kalau komunikasi nggak bisa, TNI itu punya kok komunikasi yang bagus-bagus. Oke. Ini menurut saya ya, pasti ada. Oke. Kalau saya begini ya, kita tuh mesti pertama saya sangat setuju dengan Pak Iskandar, ini ada kebingungan di dalam TNI sendiri dengan aturan politik atau keputusan politik. Tapi saya mau bicara dulu soal data yang bocor. Apapun yang terjadi, saya melihat ini ada kesengajaan. Saya sudah beberapa kali melihat kejadian Papua ini, dan ini yang terbesar ya. 1 meninggal, 6 orang 9 orang juga tertangkap, 6 meninggal, 21 tidak jelas statusnya. Nah, coba kita lihat jam berapa berita ini muncul. Saya tuh heran ya, karena berita itu muncul tidak lama dari kejadian sebenarnya. Itu sudah beredar di WhatsApp group. Jadi saya ini lagi heran, apakah memang mau dikesankan? Ada 2 hal bisa terjadi. Apakah memang bocor atau memang mau dikesankan TNI itu tidak mampu? Nah, kalau TNI tidak mampu itu siapa yang ingin mengesankan TNI tidak mampu? Itu satu. Kedua, kalau memang sengaja, ini terjadi pembocoran rahasia negara, kalau menurut saya. Karena itu sangat jelas kok, dari jam, dari berapa orang, dari kenapa kelemahannya. Contoh yang disampaikan Pak Iskandar tadi. TNI itu adalah manusia yang disempurnakan gitu loh. Dan ini tuh sudah sangat memukul kita, karena begini ya, kita tuh selalu dicekokin. Kopassus kita itu terhebat di dunia lah, salah satu terhebat di dunia. 1 Kopassus itu bisa bunuh 20 orang. Jadi saya hitungnya sederhana aja. 36 orang sekarang ini kejadiannya, ya kan?
Kemudian kali 20 itu 720 orang. Sebesar itukah sekarang lawan kita di sana? Apakah betul tentara kita demikian buruk alutsistanya atau alat-alat komunikasinya sehingga karena cuacanya kalah gitu? Nah, kalau tadi yang masuk oleh Pak Iskandar masuk kepada undang-undang dan resolusi PBB, saya tuh begini ya, saya tuh agak kecewanya begini. Kementerian Pertahanan kita itu adalah punya anggaran terbesar sekarang. Oke? Kenapa sih kalau memang takut banget sama HAM ini, izin Pak Iskandar ya? Kalau saya bilang kalau memang takut banget sama HAM, udah tentara kita robot aja di Papua. Sekarang tuh udah zaman perang modern, asli. Ini ada yang salah beli di persenjataan atau apa, itu nomor satu. Tapi nomor dua yang lebih penting, ada apa dengan kualitas Kopassus kita? Saya wajib bertanya gitu kepada Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, kepada Pangkostrat, karena itu ada Yon Rider, kemudian kepada Danjen Kopassus gitu. Karena saya sangat percaya dengan semua image yang diberikan kepada kita tentang Kopassus, Kopassus itu adalah tentara yang tidak terbantahkan hebatnya. Nah, sekarang baru menghadapi Papua yang cuma berapa orang namanya ganti-ganti, betul Pak Iskandar, itu nama ganti-ganti jadi bikin pusing sebenarnya, ya kan? Tapi jelaslah mereka itu siapa, nah, itu aja orangnya gitu kan. Nah, ini kenapa bisa kedodoran begini? Jangan-jangan nanti ketemu sungai pada hanyut lagi Kopassus kita. Kan nggak pantas kalau saya ngomong kayak gitu. Jadi jangan sampai berita-berita ini malah menampar muka kita sendiri. Jadi saya berharap juga ini bisa Kapus TNI bisa bekerja sama dengan Kominfo. Cari nih yang bocorin siapa? Jack Terera, 21 tahun, anggota Massachusetts Air National Guard, itu langsung kena pasal undang-undang pembocoran rahasia negara karena membocorkan beberapa aspek dokumen perang Rusia Ukraina. Jadi menurut saya ini juga termasuk hal ini nggak boleh bocor ke masyarakat. Nggak usah dipertanyakan mana yang betul, mana yang salah. Saya pikir Pak Julius itu menyatakan apa yang dia terima data terakhir Kapus ya kan? Tapi sebenarnya data ini tuh semua banyak yang simpang siur. Dan yang aneh, data simpang siur ini sengaja dibocorkan pada beberapa jam. Mungkin ini bukan masalah kecepatan, masalah kesengajaan Pak Iskandar. Saya melihatnya agak beda nih. Karena ada kayak mau mengisyaratkan TNI itu tidak mampu gitu. Padahal yang kalau kita mau tarik lurus, sebenarnya nggak mampu itu siapa gitu loh. Dan hati-hati dengan intel luar ya. Kalau saya melihat nih, tadi Bapak menyorot Pak Iskandar dengan sangat baik menyoroti tentang intel kita di Papua. Saya tuh pengen kita ya, adhan kita di Papua, adhan kita di PNG, di Papua, di PNG, adhan kita di PNG dan adhan kita di Australia itu harus kerja keras. Karena kita tahu kok, ini tuh ada sebuah gerakan internasional kok. Kita kan semua tahu, jangan pura-pura nggak tahu gitu. Jadi makanya nggak boleh main-main juga kita menyikapinya. Contoh kasus Hong Kong, ya kan? Memangnya si Joshua Wong dengan Veronica Koman nggak ada hubungan? Ada. Nah di sini juga coba cari tahu gitu loh. Tapi yang paling penting kalau saya nih, sekarang kita tekankan dulu kepada kenapa ini terus. Ada apa dengan Kasat, dengan Pangkostrat, dengan Danjen Kopassus? Kenapa tentara kita yang kita sangat percaya ini kedodoran? Itu aja pertanyaan saya paling mendasar. Yang kedua, kenapa dibocorkan? Apa maksudnya membocorkan?